min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Ummah, puji syukur marilah sama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya, hidayah atau petunjuknya jualah, sehingga pada kesempatan di malam hari ini kembali kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhadir di tempat yang mulia ini untuk merangkai ibadah kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari apa yang kita lakukan dari sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau mendapat ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirnya kita ke tempat ini selain daripada melaksanakan ibadah, kita menggunakan waktu barang 30 sampai dengan 40 menit dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka memahami kembali ayat-ayat Allah atau juga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan itu akan dapat menjadikan kita pertama adalah dapat mengamalkan suatu ibadah dengan sebaik-baiknya, yang tentunya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya adalah mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah ingin memberikan kepadanya kebaikan, maka Allah pun akan memberikan kepadanya pemahaman di dalam urusan agama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan di malam hari ini pembahasan kita adalah tentang tata cara di dalam ibadah. Mudah-mudahan dengan kita semakin paham, menjadikan kita juga lebih bijaksana di dalam menyikapi perbedaan-perbedaan. Terkadang mungkin karena sebahagian orang belum memahami, belum betul-betul memahami, sehingga terkadang yang muncul adalah sikap saling menyalahkan, sikap mengklaim bahwasanya yang dimilikinya lah yang paling benar. Tentu hal ini menjadikan seseorang tidak arif di dalam mengamalkan suatu ajaran Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, pembahasan pertama kita adalah terkait dengan i'tidal. Nah, i'tidal di dalam tata cara sholat, tentu kita haruslah mempedomani apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Nah, kemudian juga di dalam masalah salat ini yang penting adalah bagaimana kita mendapatkan kekhusyuan di dalam salat. Kekhusyuan itu akan muncul manakala seseorang bisa melaksanakannya dengan tumak ninah, Pak. Maka itu misalnya pada saat seseorang ruku
dia haruslah sempurna di dalam rukuknya. Hatta tatma'inna raki'an, kata Rasul. Sampai betul-betul seseorang itu ruku dengan sempurna. Begitu juga pada saat sujud, hatta tatma'inna sajidan. Sampai seseorang itu betul-betul sujudnya dengan sempurna. Jangan bebaya, istilahnya ma'andak tap seperti ayam yang mematuk. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tahukah kalian seburuk-buruk pencuri? Maka para sahabat pun menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasul pun menjelaskan bahwa seburuk-buruk pencuri itu adalah mereka yang tidak menyempurnakan ruku dan juga sujudnya. Jadi betul-betul sempurna, Pak. Kalau ibarat kita itu adalah sebagaimana juga disebutkan di dalam himpunan putusan tarjih, dia meratakan antara punggungnya dengan lehernya, Pak. Jadi 90 derajat. Walaupun mungkin kondisi antara satu orang dengan yang lain berbeda, Pak. Misalnya di antara pian kebetulan ada sakit misalnya yang tidak memungkinkan bagi kita untuk betul-betul sempurna. Tentu hal ini lain permasalahannya, Pak. Jadi yang penting adalah bahwa pada saat seseorang dalam keadaan ruku, dia melakukannya dengan betul-betul tumakninah tanpa terburu-buru. Kemudian selanjutnya adalah berdirilah seseorang menuju i'tidal. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza rafa'a farfa'u, kata Rasul. Apabila imam itu bangkit mengangkat kepalanya daripada ruku, rafa'a farfa'u, maka bangkitlah kalian para makmum. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, dan apabila imam itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah pada saat dia bangkit, maka faqulu rabbana walakal ham. Kita para makmum mengucapkan rabbana walakal ham. Jadi yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah itu adalah hanya imam, sementara kita makmum hanya mengucapkan rabbana walakal ham. Terkait dengan ucapan ini ada beberapa kebolehan. Ada Allahumma rabbana lakal ham. Jadi Allahumma, ada tambahan Allahumma rabbana lakal ham. Ada juga Allahumma rabbana walakal ham. Atau boleh juga dengan menggunakan rabbana walakal ham atau rabbana lakal ham. Kalau Allahumma rabbana lakal ham itu adalah sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allahumma rabbana lakal ham. Kalau Allahumma rabbana walakal ham itu adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian Allahumma rabbana walakal ham dengan rabbana lakal ham itu adalah sebagaimana yang tersebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi kalau Allahumma rabbana lakal ham tadi adalah riwayat Muslim, sementara Allahumma rabbana walakal ham itu adalah riwayat Bukhari. Kemudian rabbana lakal ham dan juga rabbana walakal ham itu adalah hadis riwayat Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, di dalam tarjih sendiri adalah rabbana walakal ham sebagaimana yang ada dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian selanjutnya adalah pada saat seseorang berdiri, Pak, berdirilah dia dengan tegak. Berdirilah dia dengan tegak. Hal ini sebagaimana yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah menyebutkan kana idza rafa ra'sahu istawa. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengangkat kepalanya bangkit daripada ruku, maka beliau istawa, meluruskan tulang belakang, Pak. Yang asalnya kan tadi berdiri tegak, kemudian menuju ruku, kemudian pada saat i'tidal kembalilah tulang belulang ini
ke tempat sebagaimana semula. Lanjutan dari hadis ini, hatta ya'uda, sampai kembali kulla faqarin makanahu, tulang belakang itu ke tempat semulanya. Nah, maksud daripada ke tempat semula ini ada juga yang memahami bahwa posisi tangan kembali sebagaimana semula, padahal maksud daripada hadis ini adalah tulang belakang ini yang kembali ke tempat semula. Maksudnya adalah pada saat kita bersedekap, berdiri tegak, maka tulang belulang lurus, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kembalilah tulang belulang di dalam hadis ini kembali ke tempat semula. Tetapi kita juga tidak menyalahkan mereka yang memahami bersedekap kembali. Tetapi dalam hal ini kalau kita melihat kepada hadis ini, maka yang kembali itu apa? Yaitu adalah tulang belulang daripada belakang kita. Hal ini berdasarkan kepada hadis riwayat Imam Bukhari. Terkait dengan bacaan Rabbana walakal hamd, tadi ada 4 macam, bahkan sambungannya juga silahkan dengan variasi bacaan sebagaimana yang tersebut di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dengan menyebutkan Allahumma Rabbana lakal hamil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'im ba'du. Boleh dengan bacaan yang panjang seperti itu, Pak. Boleh juga dengan bacaan Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Jadi tambahannya adalah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ini juga sebagaimana yang tersebut dalam himpunan putusan tarjih, boleh mil as-samawati wa mil al-ardi, atau juga hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Bahkan keutamaan kalau seseorang membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih itu, Pak, sebagaimana yang tersebut di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasul pernah bersabda, ra'aitu bid'ata wa thalathina malakan, kata Nabi, aku melihat ada 30 malaikat, Pak, 30 malaikat, yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal, yang mereka ini 30 malaikat ini saling mendahului untuk mencatatkan orang yang telah membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, Pak. Jadi 30 malaikat ini diceritakan di dalam hadis Nabi saling mendahului mencatat orang yang telah membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi pada saat dia telah i'tidal. Nah, dibacanya sami Allahu liman Rabbana walakal hamd itu adalah manakala sudah berdiri tegak, Pak. Jadi pada saat seseorang sudah berdiri tegak, maka dia membaca Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah seseorang berdiri tegak, betul-betul tegak, bukan bebaya istilahnya, bukan berandak tegak langsung. Atau ada orang yang sholat tarawih hanya dalam tempo 7 menit. Kayak apa kita bayangkan, Pak? 7 menit dengan rakaat yang banyak, kemudian dia hanya seperti ini saja. Betapa cepatnya gerakannya, bacaannya tidak bisa kita bayangkan. Mampu menyelesaikan hanya dalam tempo 7 menit. Kita nang 4 rakaat gen pae standarnya 4 rakaat standarnya 10 menit standar gitu. Standarnya, sedangnya lah. Yang masing-masing mungkin beda-beda. Ini dengan rakaat yang banyak hanya dalam tempo 7 menit. Betapa ekspresnya. Mungkin lebih ekspres lagi dibandingkan kereta ekspres mungkin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah seseorang i'tidal menuju sujud. Nah, menuju sujud. Disinilah mungkin letak terjadi pemahaman yang berbeda. Padahal di dalam himpunan putusan tarjih sudah disampaikan 2 hadis ini. Pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujur. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah disebutkan bahwa posisi seseorang menuju sujud itu adalah dengan mendahulukan tangan. Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir.
apabila salah seorang di antara kalian ingin sujud, maka janganlah dia menderum seperti menderumnya al-ba'ir. Al-ba'ir itu unta, yang untanya itu ada beban di atasnya, itu namanya al-ba'ir. Wal yada' yadaihi, maka hendaklah dia meletakkan kedua tangannya qabla rukbataihi, sebelum dua lututnya. Sementara di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujur, Wa'il bin Hujur ini adalah salah seorang sahabat yang juga banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang salat, Pak. Termasuk juga hadis tentang tasyahud. Itu adalah disampaikan oleh atau diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujur. Dalam riwayat Wa'il bin Hujur disebutkan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sajada, apabila beliau sujud, ingin sujud, yada'u rukbataihi qabla yadaihi, maka beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Wa idza nahadha, dan apabila beliau bangkit daripada sujud, rafa'a yadaihi, beliau mengangkat kedua tangannya qabla rukbataihi, sebelum kedua tangannya. Nah, kalau kita hanya menemukan satu hadis, Pak, misalnya tadi riwayat Abu Hurairah, kemudian kita juga hanya memahaminya secara tekstual, akhirnya yang muncul adalah klaim sepihak. Klaim sepihaknya adalah bahwa inilah yang paling benar menurut segolongan kelompok. Menurut dia inilah yang paling benar. Akhirnya muncullah sikap yang tidak arif di dalam memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada ini. Oleh karenanya, di dalam kita memahami suatu permasalahan, kita harus meletakkan dalil tersebut secara proporsional. Kita harus arif dan bijaksana, bukan hanya secara tekstual, tetapi apa yang ada di balik periwayatan atau hadis tersebut, Pak. Sebagai contoh, misalnya orang memahami sebuah hadis hanya secara tekstual, Pak. Misalnya begini, la yadkhulul jannata sahibu maksin, tidak akan masuk surga para pemungut pajak. Seakan-akan ini menisbahkan bahwa orang-orang yang bekerja di kantor pajak, maka mereka semua tidak akan masuk surga. Betapa sempitnya pemahaman ini, betapa tekstualnya pemahaman ini. Padahal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang namanya pajak. Walaupun kita saja orang Indonesia yang mengartikan itu adalah pajak, gitu kan. Hadis tadi juga diartikan secara tekstual, pemungut pajak. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya ada jizyah. Jizyah itu adalah pajak yang dikenakan kepada orang-orang non-muslim yang hidup di negara Islam pada saat itu. Mereka hidup dengan nyaman, damai di negara Madinah, tetapi mereka diharuskan untuk membayar yang namanya pajak. Jadi orang-orang Yahudi, Nasrani yang mereka dilindungi, bukan kafir harbi, mereka dilindungi, hidup di negara Madinah pada saat itu, maka mereka diharuskan untuk membayar yang namanya jizyah. Ada juga kharaj. Kharaj itu adalah pajak bumi. Jadi mereka yang memiliki tanah pada saat itu, yang kebetulan mereka berada di negara Madinah, maka mereka juga dikenakan yang namanya kharaj. Dan segala macamnya, inilah yang menjadi sumber pendapatan bagi Baitul Mal pada saat itu, selain daripada dana zakat. Nah, kalau seandainya kita memahami tidak akan masuk surga sahibu maksin, maka ini pemahaman secara tekstual, Pak. Pemahaman secara tekstual yang akhirnya kita menafikan apa-apa yang telah terjadi di dalam tarikhul Islam, sejarah Islam. Padahal maksud daripada hadis ini adalah bahwa orang-orang yang mereka memungut tanpa adanya perintah dari negara, mereka itulah yang disebut sebagaimana yang ada di dalam hadis ini, preman,
pemalak, Pak. Atau mereka-mereka yang memungut tanpa hak, gitu. Atau mereka yang telah memungut tapi dengan melebihkan untuk keuntungan mereka. Misalnya gayus malah, gayus. Kalau dayus itu bukan. Gayus tambunan misalnya. Memungut tetapi dalam hal ini diperuntukkan untuk kepentingan pribadi. Ya, tentu ini dilarang. Inilah maksud daripada hadis ini. Atau misalnya doa Nabi. Nih, di sini pentingnya kita juga memahami tidak hanya secara tekstual. Di dalam doa Nabi misalnya Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin. Kalau kita memahaminya secara tekstual, maka seakan-akan Nabi itu minta miskin, gitu kan? Berarti umatnya juga harus miskin. Tidak seperti itu sebenarnya pemahamannya. Maksud daripada hadis ini adalah, ya Allah, hidupkanlah aku di dalam ketenangan, rizki yang penuh dengan keberkahan, menjadikan kita tenang di dalam hidup. Wa amitni miskinan, dan juga matikanlah aku dalam keadaan miskin. Maksudnya adalah tenang. Kita memiliki rizki, Pak, yang sumbernya halal, zatnya halal, menjadikan kita lebih tenang, Pak. Tidak dikejar-kejar KPK, Pak. Tidak dikejar-kejar siapa. Kita memiliki sumber pendapatan yang dihalalkan menurut ajaran Islam, maka menjadikan hidup kita ini lebih tenang. Disitulah letak keberkahan sebuah harta, Pak. Jadi yang namanya berkah itu bukan hanya kategorinya itu banyak, tetapi yang dinamakan berkah itu adalah bagaimana bisa mendatangkan kita dalam ketenangan. Kita nyaman beribadah, kita nyaman berinfak, bersedekah dan sebagainya. Maka sesungguhnya harta yang seperti inilah yang disebut dengan harta yang berkah. Banyak bisa jadi berkah, sedikit juga bisa jadi itu adalah keberkahan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi bahwa di dalam memahami sebuah hadis, kita tidak cukup hanya memahami teks, apa yang nampak di dalam teks tersebut, tetapi apa yang ada di balik hadis tersebut, atau mungkin sebagian orang menyebutnya adalah sabab wurud misalnya. Kalau di dalam ayat Al-Quran namanya adalah sabab nuzul, sebab turunnya ayat. Dalam hadis disebut sebagai sabab wurud, sebab munculnya hadis tersebut. Kalau kita kilas balik ke belakang, dalam sejarah disebutkan, misalnya di dalam kitab Rijalun Haula Rasul, sahabat-sahabat yang bersama Rasul, di situ ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah salah seorang sahabat yang agak belakangan masuk Islamnya, Pak. Yaitu adalah pada tahun ke-7 Hijriah. 7 Hijriah Abu Hurairah menjadi seorang muslim atau masuk Islam. Sementara Nabi SAW wafat itu adalah pada umur 63 tahun atau bertepatan dengan tahun ke-11 Hijriah. Tahun ke-11 Hijriah. Berarti antara masuk Islamnya Abu Hurairah dengan masa meninggalnya Nabi SAW itu hanya sekitar 4 tahunan. Hanya sekitar 4 tahun, Pak. Berarti umur Nabi, kalau Nabi meninggal sekitar 63, berarti pada saat Abu Hurairah masuk Islam umur Nabi adalah sekitar 59 tahun ya. Sekitar 59 tahun. Tetapi saking hebatnya Abu Hurairah, Pak, beliau merasa bahwa beliau memang salah seorang yang agak belakangan masuk Islam. Maka itu kemanapun Nabi SAW berada, maka Abu Hurairah ini selalu menemani Nabi SAW. Istilahnya itu selalu menguntit kemanapun Nabi pergi, kecuali pada saat Nabi dalam keadaan istirahat atau tidur. Kemanapun, sehingga kalau seandainya kita ingin melihat sifat, perilaku, ataupun apa yang dilakukan oleh Nabi dalam keseharian, maka kita bisa menyelami dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah itu juga adalah salah seorang sahabat yang paling kuat hafalannya, Pak. Sehingga beliau dikenal sebagai salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan
hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, paling kuat hafalannya Abu Hurairah termasuk diantaranya. Sehingga pada saat Abu Hurairah menghafalkan sebuah hadis, maka pasti beliau akan menghafalnya. Nah, tetapi tadi bahwa pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berumur 59 tahun, maka pada saat itulah Abu Hurairah masuk Islam. Berarti pada saat Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini, memang itu adalah menjelang di akhir-akhir daripada kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita maklum kalau seandainya orang sudah dalam keadaan umur 50-60, kondisinya itu tidak sebagaimana di masa muda, Pak. Begitu juga walaupun Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul, tetapi beliau juga adalah manusia biasa. Sehingga suatu ketika diceritakan Nabi itu pernah sholatnya ditopang. Itu kan ditopang karena memang sudah dalam keadaan lemah, dalam artian tidak semasa muda Nabi SAW di umur-umur sebelumnya, gitu. Sehingga wajar pada saat Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini, Abu Hurairah menyatakan bahwa sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Hendaknya hendaknya dia yadaihi meletakkan kedua tangannya qabla rukbatai sebelum dua lututnya. Pian kalau seandainya sudah merasa karena nyaman lagi sakit nah lintuhut lutut ini sakit, Pak, jangan juga pian memaksakan harus dengan lutut, Pak. Harus dengan lutut, bisa terjelapak pian, bisa tergugur pian pada saat memaksakan harus dengan lutut. Sehingga pada saat kondisi kita tidak memungkinkan dengan lutut, maka kita bisa memakai sebagaimana yang tersebut di dalam hadis riwayat Abu Hurairah ini. Letakkan dulu dua tangan, setelah itu barulah kita bisa menggunakan lutut. Itu kalau Pak, amun sudah umur 50-60, Pak. Tangan dulu kadang-kadang didahulukan. Diandak sidin tangan dulu, hanyar sidin kau mengandak lutut. Tetapi bagi mereka yang masih segar bugar, masih ya dalam keadaan yang sehat, kondisi tulang belulangnya, maka tentu bisa menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujur. Wa'il bin Hujur meriwayatkan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sajada, apabila beliau sujud, yada'u rukbataihi qabla yadaihi, beliau meletakkan kedua lututnya dulu sebelum kedua tangannya. Nah, disinilah juga mungkin bagi pian-pian yang masih muda, jangan mau umpatin nang tuha, istilahnya berdulu tangan misalnya, maka bisa menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujur ini. Nah, disinilah kita pentingnya memahami yang namanya sebuah hadis itu bukan hanya berdasarkan kepada teksnya, tetapi apa yang menjadi latar belakang dari munculnya hadis tersebut atau sabab urutnya. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, dengan begini menjadikan kita lebih arif, lebih bijaksana, tidak mengklaim, tidak menyalahkan dan sebagainya, menjadikan kita memahami kondisi masing-masing orang, Pak. Memahami kondisi masing-masing orang. Bapak ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya adalah berangkatlah seseorang menuju sujudnya, setelah dia misalnya tadi anggap menggunakan lutut, atau mungkin pian yang sudah agak menua misalnya tidak sanggup lagi menggunakan dua lutut, maka menggunakan dua kaki. Itu juga telah disebutkan hadisnya di dalam himpunan putusan tarjih. Nah, selanjutnya adalah dalam posisi sujudnya seseorang. Dalam posisi sujudnya seseorang, maka kita sudah mafhum bahwa ada 7 anggota badan kita yang harus kita letakkan di tempat sujud. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, qala, ia berkata, umiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku. Jadi diperintahkan oleh Nabi ayas juda ala sab'ati a'da, agar aku sujud dalam 7 anggota. Wala yakufa sya'ran wala thauban,
Dan jangan sampai tertutupi. Pertama adalah sya'ran, rambut, jangan sampai tertutupi rambut pada saat dia sujud. Wala thauban, dan juga jangan sampai tertutupi kain, Pak. Sehingga kenapa pada saat orang rambutnya itu misalnya agak panjang atau mungkin lurus, Pak, dia khawatir pada saat dia sujud itu akan tertutupi bagian keningnya, jidatnya atau dahinya ini, maka hendaknya dia menggunakan yang namanya peci, Pak. Kecuali pian rambut ikal kada gugur-gugur pada saat sujud, maka silahkan saja. Jangan sampai rambut panjang lalu pada saat dia sujud, nah jangan angkat dulu. Kan ada orang pada saat hendak sujud, sampai ke sujud diangkatnya kayak ini. Tentu ini tidak bagus juga, Pak. Maka itu kenapa kita perlu menggunakan yang namanya peci, walaupun peci ini bukan menjadi syarat sahnya sholat. Orang sholat, imam sekalipun tidak pakai peci, sah sholatnya, Pak. Sah sholatnya. Kecuali kalau yang jadi imamnya adalah pecinya, itu baru terasa peci buruk istilahnya. Nah, jadi kalau seandainya imam tidak pakai peci sekalipun, sah sholatnya. Kenapa menggunakan yang namanya peci? Ini adalah hanya untuk menahan yang namanya rambut pada saat dia sujud agar tidak turun atau menutupi bagian daripada jidatnya atau dahinya. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, jangan sampai juga tertutupi kain, termasuk juga peci, Pak. Ada orang sholat, sebelum sholat pecinya kayak ini ke bawah, imbas pada saat sholat juga kayak ini, Pak. Ini artinya sama saja dia pakai peci atau tidak pakai peci. Karena apa? Tertutupi pada saat dia sujud oleh pecinya, Pak. Di luar daripada sholat, maka silahkan pian misalnya menutupi bagian jidat. Tetapi pada saat pian sholat, maka angkatlah pecinya supaya tidak mengenai yang namanya jidat. Nah, yang pertama diletakkan adalah jabhah. Jabhah tadi adalah jidat atau kening atau dahi. Yang kedua adalah wal yadain, dua tangan, berarti sudah tiga, Pak. Yang ketiga adalah warukbatain, dua lutut, berarti sudah lima. Yang keempat adalah warijlain, dua kaki. Tapi maksud kaki ini adalah maksudnya ujung daripada kaki yang itu menghadap ke kiblat. Kita lipat yang mengarahkan ke kiblat nantinya. Wa fil lafzin, dan dalam riwayat yang lain, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Saya diperintahkan untuk sujud, diperintahkan oleh Nabi, maksudnya diperintahkan Nabi untuk sujud dalam 7 anggota tulang. Pertama adalah alal jabha, yaitu adalah atas dahi. Wa asyara biyadihi ala anfih. Pada saat itu Nabi mengucapkan atau bersabda alal jabha, tetapi tangan Nabi menunjuk kepada hidung, Pak. Jadi tangan Nabi menunjuk ke hidung, sementara ucapan Nabi itu adalah berucap alal jabhah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah pada saat seseorang sujud, maka hendaknya dia juga meletakkan hidungnya ke tempat sujud. Alal ard. Ardun itu memang kalau makna tekstualnya adalah bumi, Pak. Tetapi jangan diartikan bahwa yang namanya kita sholat sujudnya harus di tanah, tidak seperti itu, Pak. Maksud ardun itu adalah tempat terendah. Tempat terendah itulah disebut sebagai ardun. Secara tekstual memang maknanya adalah bumi. Tetapi maksud daripada ardun di sini adalah tempat terendah di mana kita berdiri. Kalau kita berdirinya di atas karpet, maka disitulah tempat terendah bagi kita untuk sujud. Jadi pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan alal jabhah, tetapi tangan Nabi menunjuk ke hidung, maksudnya adalah hidung sebaiknya juga diletakkan di tempat sujud pada saat kita meletakkan dahi, Pak. Jadi letak dahi, kemudian letakkan juga hidung. Walaupun memang kalau seandainya dalam keadaan tertentu, orang boleh saja dia tidak meletakkan hidungnya, yang penting mengenai jidatnya. Dia sujud mengenai jidatnya. Misalnya begini, pada saat kita sholat id di lapangan, kebetulan tempatnya tidak rata, atau mungkin ada tumpukan-tumpukan di atas dahi kita yang tidak memungkinkan bagi kita untuk juga meletakkan hidung kita, maka pada saat dalam kondisi seperti itu, yang penting adalah jidat kita, dahi kita itu mengenai tempat sujud. Adapun hidung itu adalah hanya untuk kesempurnaan dari sujud kita. Kemudian yang kedua adalah wal yadain, dua tangan, tapak tangan.
Pada saat seseorang sujud, maka jauhkanlah siku ini daripada lambung, gitu. Jauhkanlah siku daripada lambung, dibuka, kemudian angkatlah siku ini, Pak. Itu berlaku bagi laki-laki atau bagi perempuan. Jadi sholatnya perempuan itu sama dengan sholatnya laki-laki di dalam gerakan-gerakan dan juga bacaan-bacaan. Tidak pernah Nabi SAW membedakan antara laki-laki, sholatnya laki-laki dengan sholatnya perempuan, Pak. Kecuali dalam shaf, gitu. Kecuali dalam pengaturan shaf. Kalau misalnya semua jamaahnya perempuan, sebagaimana yang pernah ulun jelaskan, kalau seandainya imamnya perempuan, semua jamaahnya perempuan, maka imamnya itu berada di tengah-tengah dari shaf yang pertama. Tetapi terkait dengan perbuatan lain selain daripada itu, dalam ucapan sholat, di dalam perbuatan sholat, maka semuanya itu sama antara laki-laki dengan perempuan, termasuk juga dalam keadaan sujud. Mungkin dulu orang memahami bahwa perempuan itu seperti ini misalnya, tak boleh membuka, padahal tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian warukbatain, dua lututnya, kemudian wa atrafil qadamain, dan dua ujung daripada kakinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, inilah Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, rangkaian-rangkaian yang bisa kita jelaskan sebagaimana yang tersebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadikan kita lebih arif dan lebih bijaksana di dalam memahami ketentuan-ketentuan tersebut. Yang penting adalah tidak saling menyalahkan, tidak mengklaim bahwasanya pendapatnya yang paling benar, dengan kita lebih memahami, menjadikan kita lebih arif dan bijaksana di dalam permasalahan ini. Ini masih ada waktu, Pak? 5 menit. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan tasyahud, Pak. Tasyahud. Memang ada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang tasyahudnya beliau. Pertama adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Zubair. An Zubair radhiyallahu an, dari Zubair radhiyallahu an, ia berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, idza jalasa fit tasyahudi, apabila beliau duduk di dalam tasyahud, wada'a yadahul yumna ala fakhidhil yumna, maka beliau meletakkan tangan kanan di atas paha kanan, wa yadahul yusra ala fakhidhil yusra, dan tangan kiri di atas paha kiri, wa asyara bis sababah, dan beliau berisyarat. Berisyarat itu maksudnya menunjuk dengan jari telunjuk. Walam yujawis basaruhu isyaratahu, dan mata beliau, pandangan beliau itu tidak mengarah kecuali hanya ke sini, Pak, kecuali hanya ke ujung daripada jari telunjuk ini. Jadi dalam kondisi kita sholat, di luar daripada tasyahud, mata kita, pandangan kita itu adalah ke tempat sujud, bukan ke lain-lain, Pak. Ini ada orang sholat Allahu Akbar, mata sini ke lain-lain, nah itu keliru, Pak. Jadi pada saat kita sholat, maka pandangan kita itu adalah ke tempat sujud, kecuali dalam keadaan tasyahud. Maka dalam keadaan tasyahud, sebagaimana yang tersebut di dalam hadis ini, walam yujawis basaruhu isyaratahu, berarti mata, pandangan mata itu adalah ke jari ini, ke isyarat ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, dan juga Imam An-Nasai. Kemudian juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, an Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza qa'ada lit tasyahud, adalah beliau apabila duduk di dalam tasyahud, wada'a yadahul yusra ala rukbatihil yusra, maka beliau meletakkan tangan kiri di atas paha kiri, wal yumna alal yumna, dan tangan kanan di atas paha kanan, wa asyara bi asba'ihi as-sababah, sementara yang namanya isyarat itu dengan menggunakan jari telunjuk. Dari hadis ini mengisyaratkan bagi kita bahwa pada saat kita duduk tasyahud, maka yang namanya posisi menunjuk ini dijelaskan di dalam beberapa hadis, yaitu adalah dengan menggenggam, yaitu dengan menggenggam jari tengah dengan jari jempol, Pak. Nah, itu. Atau
bisa juga di dalam riwayat lain disebutkan dengan seperti huruf 53. Gitu. Jadi digenggam, bukan seperti ini Pak, digenggam dengan pertemuan antara jari tengah dengan jari jempol. Nah, dari posisi awal sudah dalam keadaan seperti ini, dan menunjuknya juga dari awal pada saat kita pertama kali duduk di dalam tasyahud. Kalau dulu kan kita pada saat asyhadu alla ilaha illallah. Tetapi kalau kita melihat kepada hadis ini, memang dari awal itu ditunjukkan atau kita isyaratkan dengan jari telunjuk ini. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, wa qabida asabi'ahu kullaha, dan dalam riwayat lain disebutkan beliau Nabi SAW menggenggam seluruh jari jemarinya, wa asyara, dan berisyarat billati talal ibham, menggunakan jari telunjuk. Hadis riwayat Muslim. Nah, inilah hadis-hadis yang menyebutkan tentang menggenggam atau juga melakukan isyarat pada saat duduk di dalam tasyahud. Nah, kemudian bagaimanakah halnya dengan menggerak-gerakan ini Pak? Menggerak-gerakan. Memang ada riwayat yang menyebutkan tentang menggerak-gerakan ini, yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujur. Wa'il bin Hujur sebagai muara yang melihat Nabi SAW kemudian menyampaikan kepada generasi seterusnya, itu ada 12 jalur Pak, jalur periwayatan. Dari 12 jalur ini hanya satu jalur periwayatan yang di situ ada kata-kata yuharrikuha, menggerak-gerakannya. Itu pada riwayat yang di bawahnya nanti disampaikan oleh Zaidah bin Qudamah. Zaidah bin Qudamah ini yang menyatakan bahwa ada kata-kata yuharrikuha, menggerak-gerakannya. Kalau kita bandingkan antara periwayatan yang disampaikan oleh Wa'il juga tadi 11 dengan satu periwayatan, maka tentu lebih banyak 11. Yang kedua adalah kalau kita bandingkan terkait dengan makna yuharrikuha Pak, yuharrikuha, terkait dengan yuharrikuha ini bagaimana? Apakah menggerak-gerakan, maknanya itu adalah apakah menggerak-gerakan ke atas ke bawah, atau ke samping kanan kiri, atau bulat? Tidak ada keterangan yang menjelaskan tentang menggerak-gerakan ini Pak. Daripada kita bingung, padahal di dalam hadis Nabi SAW tentang praktek sholat itu semuanya sudah dijelaskan Pak. Tentang bacaan, tentang gerakan dalam praktek-praktek sholat, itu semuanya telah dijelaskan atau disampaikan oleh Nabi SAW. Maka itu kenapa Nabi SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Karena apa? Karena semua gerakan-gerakan salat, semua bacaan-bacaan salat itu sudah dijelaskan sebagaimana yang termaktub di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Cuma di dalam permasalahan ini saja kita tidak menemukan apakah seperti ini atau seperti ini atau seperti ini, menjadikan kita bingung. Lebih baik kita kembali kepada awal. Dalam posisi awal, yaitu adalah hanya diam seperti ini. Diam seperti ini, maka itu lebih adil dalam kita memahami tidak keluar daripada apa-apa yang telah disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang lain. Demikian mungkin yang perlu sampaikan pada kesempatan di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.